Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Masih semangat gak nih belajar di rumahnya? Ayo yang udah mulai gak semangat, kumpulin lagi semangatnya. Karena hari ini kita mau belajar tentang perbedaan yang ada di sekeliling kita. Perbedaan yang pertama itu adalah perbedaan jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin itu ada perempuan dan laki-laki. Anak-anak pasti tahu dong perbedaan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tidak hanya anak-anak, tapi juga ada orang tua yang dimana ada orang tua laki-laki dan juga orang tua perempuan. Anak-anak pasti punya teman yang laki-laki tidak hanya berteman dengan laki-laki kan, dan yang perempuan juga tidak hanya berteman dengan yang perempuan. Pasti kalian bermain dengan laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah bentuk contoh dari menghargai perbedaan jenis kelamin. Dan menghargai perbedaan jenis kelamin itu tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Misalnya kita punya saudara nih, dia saudara laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana sih cara menghargai perbedaan jenis kelamin di rumah ini? Dengan cara tidak membeda-bedakan mana pekerjaan yang akan dikerjakan oleh laki-laki dan mana pekerjaan rumah yang akan dikerjakan oleh perempuan. Jika kita bekerja melakukan pekerjaan rumah secara bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan, itu pasti akan lebih mudah dan akan lebih cepat selesai. Yang kedua itu ada perbedaan agama. Nah, di dunia ini ada banyak sekali jenis-jenis agama, tetapi yang diakui di Indonesia ada 6. Yang pertama itu ada Kristen Protestan, yang kedua ada Kristen Katolik, yang ketiga ada Islam, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Konghucu. Nah, dari 6 agama ini kita harus bisa belajar menghargai apa sih Bu? Menghargai bagaimana mereka beribadah. Karena setiap agama itu waktu beribadahnya dan cara beribadahnya itu berbeda. Juga tempat-tempat beribadah berbeda. Nah, contoh nih, kalian anak-anak punya temen yang beda agama. Terus pas kalian mau main, kalian ajak main teman kalian ini, ternyata teman kalian mau melakukan ibadahnya. Akhirnya kalian gak mau deh temenan lagi sama mereka karena capek harus nungguin dia selesai ibadah dulu baru bisa main. Boleh gak tuh kayak gitu? Sebaiknya kita memberikan waktu atau memberikan kesempatan untuk teman kita menyelesaikan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Setelah selesai baru kita bisa bermain bersama. Kenapa kita harus menghargai dan menghormati agama-agama lain? Supaya di Indonesia ini terciptanya kerukunan antara agama-agama yang berbeda. Karena tidak hanya satu agama yang diakui Indonesia, kan ada 6. Jadi semuanya harus rukun, harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, dan saling memahami, mengerti, dan menghormati. Oke, yang ketiga sekarang ada perbedaan suku. Nah, di Indonesia ini ada banyak sekali jenis-jenis suku, bisa sampai 1000 lebih. Ibu mau ambil contoh suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, dan suku Batak. Dari keempat contoh suku ini, kita sudah menemukan banyak perbedaan. Contoh perbedaannya itu adalah, pertama ada perbedaan bahasa, kemudian ada perbedaan adat istiadat. Adat istiadat ini adalah kegiatan yang dilakukan yang sesuai dengan ketentuan suku tersebut. Kemudian ada makanan tradisional, terus juga ada baju tradisional atau baju adat. Nah, dengan banyaknya perbedaan ini kita harus bisa menghargai. Contohnya baju adat suku Betawi dengan suku Batak itu berbeda kan? Kita tidak boleh menjelek-jelekan atau menganggap baju adat suku kita itu paling bagus. Tidak boleh seperti itu ya. Semua baju adat suku dari semua suku itu bagus semua. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan orang atau teman kita yang berbeda suku, yang berbeda agama, atau berbeda jenis kelamin. Nah, bentuk dari kita tidak membeda-bedakan adalah kita bisa bermain bersama.
Contoh-contoh dari permainan yang bisa dilakukan bersama-sama adalah bermain sepak bola, bermain bola kasti, bermain gobak sodor, bermain lempar tangkap bola. Selain permainan, kita juga bisa melakukan kegiatan bersama, yaitu kita bisa belajar kelompok bersama di rumah ataupun di sekolah. Nah, kalau di sekolah itu contoh kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama tanpa membeda-bedakan perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku atau perbedaan agama. Itu kita bisa melakukan bersama-sama adalah piket di kelas. Piket di kelas adalah kegiatan yang tidak membeda-bedakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Juga tidak membeda-bedakan mana suku Jawa, mana suku Betawi, mana suku Batak. Dan juga tidak membeda-bedakan agama. Jadi, misalnya nih ada yang piket, terus anak laki-laki nggak mau menyapu, dia maunya hanya merapikan meja saja. Terus anak perempuan juga nggak mau merapikan meja, maunya nyapu aja. Boleh nggak seperti itu? Sebaiknya kita kalau piket merapikan meja dan kursinya itu bersama-sama, baik laki-laki mau perempuan. Supaya apa? Supaya bisa cepat selesai dan rapihnya juga cepat. Begitu juga dalam menyapu, tidak hanya anak perempuan yang menyapu, tapi anak laki-laki juga harus bisa menyapu. Juga harus menyapu ketika jadwal piketnya. Nah, anak-anak, dari contoh perbedaan-perbedaan tadi, ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, dan perbedaan jenis kelamin. Anak-anak udah tahu dong sekarang perbedaannya apa aja, dan sudah tahu bagaimana harus bersikap dari perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak kembali ke sekolah terus bertemu dengan teman-teman yang berbeda jenis kelamin atau berbeda suku atau berbeda agama, anak-anak tidak membeda-bedakan lagi dan bermain dengan siapa saja, supaya kita semua bisa hidup rukun dan damai.